Keesokan harinya, ketika keranda mayat lewat di depan para warga, di situ jugalah warga merasa senang akan kematian Ratna. Bahkan mereka juga menutup hidung karena tak sanggup menahan bau busuk dari jenazah Ratna yang lewat. Tidak hanya itu, Asep dan kawan-kawan sempat menghadang jalan mereka yang dengan cepat responnya Bahri mewakili para pengiring jenazah untuk berhadapan dengan mereka. Sementara yang lain melanjutkan perjalanan. Dilanjutkan saja. La ilaha illallah. Burhan, salah satu warga di sana, melarang pemakaman Ratna di desa ini. Dia beranggapan pemakaman Ratna hanya akan membawa musibah di desa Mekarwangi. Hujatan itu diperkuat oleh Dadang, si gondrong yang baru selesai rebonding. Dia menambah keruh keadaan sambil memprovokasi Burhan yang sedang emosi. Namun Bahri yang tegar menegaskan mereka bahwa Ratna juga seorang muslim. Dia pantas diperlakukan layaknya sesama muslim. Walaupun hanya ada kejelekan, tapi kita harus menerimanya. Udahlah, gak penting ngurusin jagoan-jagoan kampung ini, Stat. Lanjut. Scenes pun terlihat seperti di awal film, dan pemakaman pun terselesaikan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di malam harinya, Esi yang baru selesai sholat dan mengaji merasakan firasat buruk karena bingkai foto sang anak tiba-tiba terjatuh sendiri. Kejadian itu bersamaan dengan makam Ratna yang tiba-tiba di tempat lain, bininya si Asep yang sedang hamil tua lagi ngegerutu manja aja karena tiap hari cuman makan tempe terus. Asep yang lagi pengangguran coba membuat istrinya tersenyum dengan mengabulkan sedikit permintaan si ibu hamil ini yang lagi ngidam mangga dan langsung meluncur ke kebun tetangga sebelah. Sembari nungguin Akang Asep pulang, si Teteh malah menimba air di sumur belakang rumah. Tarikan demi tarikan, ember pun muncul ke permukaan. Tapi ia justru dapat bonus seekor ular yang langsung mengincar dirinya. Di tengah kepanikan yang dialami si Teteh sambil merangkak masuk ke rumah, tiba-tiba keesokan harinya Asep cuma bisa mewek atas keguguran anak pertamanya, yang kebetulan Dadang lewat depan rumah dan langsung memvonis kalau ini semua teh gegara Bahri. Dari sinilah dendam mulai muncul pada sosok ustadz muda tersebut. Ini semua teh gara-gara Bahri. Kan Burhan dah bilang. Di sisi lain, kabar itu terdengar sampai ke telinga Bahri dan menanyakan apa yang dulu Ratna alami sesudah lulus pesantren. Hasan yang tahu akan hal itu, ia pun mulai menceritakan kehidupan keluarga almarhumah Ratna, bahwa keluarga Ratna dililit hutang karena ayahnya dan sang ayah sampai mati gantung diri. Sepeninggal ayahnya, Esi dan Ratna terus-terusan diteror rentenir yang selalu nagih utang, bahkan sampai diancam akan dibunuh dan diberkaos. Karena desakan inilah Ratna pergi ke kota dan jarang pulang. Namun yang pasti, sedikit demi sedikit hutang itu terbayarkan oleh Esi. Dan setelah mendengar penjelasan dari Hasan, Bahri langsung gercep ngajak Hasan ke rumah Burhan. Tapi di sini Burhan justru melabrak Bahri yang tahu-tahu datang sok kayak pahlawan. Assalamualaikum, Sejak lu datang ke sini, Burhan menjelaskan kalau Ratna itu bukan cewek baik-baik. Dia cuma seorang pelacur murahan langganan om-om tajir. Burhan ngaku dia sering ngeliat Ratna open BO sama bos-bos besar. Imbas dari itu, Ratna selalu ngasih uang tutup mulut buat Burhan supaya nggak ada yang tahu kemana dan apa yang dijalani Ratna. Nggak nyangka deh si Bahri. kenapa Ratna bisa terjerumus sama hal-hal kayak gitu, nanya sama Aing. Mana Aing tahu? Malam harinya, Dadang yang lagi naik motor ngerasa berat kayak ngeboncengin sesuatu. Dan benar saja, terlihat jelas di spion yang lagi ngeboncengin. Awalnya cuma takut biasa, tapi pas ditongolin depan mukanya, Dadang langsung nyusruk gak karuan. Di sisi lain, Burhan yang lagi sibuk nyatet-nyatet apaan tahu, sayup-sayup terdengar suara yang memanggil namanya.
Karena penasaran, ia pun belusukan menuju sumber suara itu yang tanpa disadari. Sedari tadi, lontong Ratna udah mengawasinya di balik pohon. Dan inilah yang kita harapkan. Singkat cerita, Burhan yang masih nervous, seketika sang istri datang nenangin si Akang yang disambut pakaian dinasnya. Baru juga nempel sedikit, tiba-tiba si Teteh berubah. Nah, ternyata si Teteh yang asli baru bikin jamu jos gandos buat Akang Burhan. Tapi apalah daya, saat membuka pintu kamar, ia harus dikejutkan keadaan si Akang yang sudah tergantung tak bernyawa. Dari kejadian itu, warga sekampung dibikin heboh atas kematian Burhan. Sementara itu, Pak Kiai terus menasihati Burhan agar jangan sampai terjerumus pada teror ini. Semua itu hanyalah fitnah syaitonirrajim semata, hanya untuk menjatuhkan iman kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Pak Kiai yakin murid kesayangannya ini mampu melewati cobaan demi cobaan, serta menyadarkan warga desa yang terpengaruh hasutan setan. Mari gagal, Bah. Kematian seseorang sudah digariskan. Di sisi lain, Cek Esi yang gelisah atas kabar teror lontong anaknya ini langsung mendatangi kuburan yang masih basah. Dan betapa kagetnya di sana, jasad Ratna keluar setengah badan yang seketika membuatnya histeris. Tak hanya itu saja, beberapa sesajen juga ada di tanah kuburan Ratna yang makin nambah sedih sang ibu. Ratna pun demikian. Dia sudah tidak bisa lagi mengurus. Sebagai seorang ibu, Cek Esi menutupi kuburan sang anak dengan kain seadanya. Dan kemudian ia berdoa agar Allah mengampuni segala dosa anaknya tersebut. Amin. Singkat waktu, kejadian aneh mulai merambah ke pesantren. Satu persatu santri mulai kesurupan massal. Syukurnya hal itu bisa ditangani Bahri dan keadaan kembali stabil. Baru saja menghela nafas, seorang santri memberi kabar pada Bahri kalau Pak Kiai sedang sekarat di kamarnya. Sebagai seorang murid yang berbakti pada gurunya, Bahri pun lekas meluncur. Namun takdir berkata lain. Malam ini Pak Kiai menghembuskan nafas terakhirnya dengan kalimat syahadat, yang sebelumnya sempat menitipkan tasbih kepada Bahri. Bagaikan orang yang gak punya otak, sesudah sholat mayit dilakukan, Dadang dan Asep CS teriak-teriak dari luar meminta agar Bahri segera pergi dari kampung ini. Karenanya lah kampung ini menjadi kacau. Dengan hati yang ikhlas tanpa perlawanan, Bahri pun menuruti permintaan akang-akang sedeng itu. Kuburkan Abah. Setuju? Setuju. Cabut. Di sisi lain, teman kerja Ratna, sebut saja Rara, menjumpai kuburannya. Namun sesampainya di sana, si Eneng justru kalang kabut ngelihat penampakan mayatnya si Ratna. Hari pun berganti malam. Di saat Bahri yang baru naik bis malam tak sengaja ngelihat si Eneng yang lagi nangis di kursi bis. Yah, karena perasaan Bahri belaga sok kenal sok deket sama si Eneng yang ternyata setelah ditelusuri, ia adalah teman kerja Ratna dulu di kota. Rara pun membuka tabir gelap yang selama ini membayangi Bahri, bahwa Teteh Ratna tuh kerja di Jakarta sebagai wanita penghibur. Almarhumah sudah dianggap saudara oleh Rara karena dialah Rara selalu terbantu oleh Ratna yang tak sungkan-sungkan meminjamkan uang dikala ia butuh. Karena Ratna adalah gadis paling laris di klub malam tersebut. Dan ternyata biang penglaris itu ialah si Burhan yang telah mengenalkannya pada dukun di kampung ini dan memasang susuk di sekujur tubuhnya. Ratna sangat berhutang budi pada Burhan dan terpaksa selalu ngasih pajak setiap Burhan nagih. Tapi persyaratan susuk itu berat. Ratna harus memberi darah kambing, ayam, dan bukan darah kucing pastinya. Kamu kan pakai susu. Bayar cicilannya bisa lebih gede harusnya. Beberapa bulan susuk itu berjalan lancar,
Namun syarat yang terakhir Ratna tak mampu melaksanakannya, di mana ia harus mengorbankan keluarga yang disayangnya sebagai tumbal, yaitu ibundanya. Akibat tak menjalani syarat itu, Ratna mengalami sakit aneh yang tak kunjung sembuh. Tapi Ratna pernah cerita kalau ada temennya Aburhan, orang kampung sini yang pasang susuknya. Bujuk Buneng. Bahri yang baru tahu seluk-beluk Ratna, dia pun membatalkan niatnya untuk pulang dan kembali ke desa Mekarwangi. Tapi baru saja turun dari bis, ia dihadang oleh Asep dan satu kawannya. Cekcok di antara mereka pun tak bisa terhindarkan hingga terjadi pergelutan. Namun berkat niat dan tekad yang kuat, Bahri berhasil membuat mereka terkapar dan langsung menanyakan siapa yang masangin Ratna susuk. Setelah tahu siapa biang keroknya, Bahri langsung tancap gas ke rumah si Dadang yang dituntun oleh Hasan di sana. Bahri meminta Hasan untuk menunggu di luar dan biar saja ini menjadi urusannya karena tak mau Hasan kenapa-napa nantinya. Ketika pintu dipaksa terbuka, Bahri kaget parah ngelihat perintilan-perintilan perdukunan emang bener ada di dalam sini. Dan karena terlalu syoknya, Dadang yang menyadari Bahri masuk langsung mengirim bogem mentah hingga Bahri pingsan. Tak cukup di situ saja, Dadang berniat menumbalkan Bahri untuk kesaktian ilmu perdukunannya sambil bercerita pada Bahri yang masih dalam keadaan pingsan. Memang benar, selama ini Ratna minta dipasangin susuk dari ujung rambut turun ke lato-lato sampai ke goa rawa-rawanya. Padahal kagak ada yang nanya ya. Dadang juga menambahkan bahwa dirinya lah yang membuat lontong gentayangan Ratna di desa ini. Hal itu bertujuan agar warga desa kehilangan imannya dan semakin jauh dari Allah. Imbasnya, ilmu hitam Dadang semakin tak tertandingi di desa ini. Dasar perek koplok. Setelah berkoar-koar, inilah saatnya Dadang mengeksekusi Bahri. Tapi tetap aja, peran utama yang bakalan menang nih. Sesuai skripsi sutradara, Bahri pun seketika bangkit karena keimanannya yang selalu berprasangka baik kepada Allah. Dan atas izin Allah Ta'ala, Bahri berhasil melumpuhkan Dadang serta memusnahkan gubuk kesyirikan tersebut. Di luar sana, Bahri terpaku akan kehadiran sosok Korin Ratna yang sempat mengucapkan terima kasih padanya karena telah terbebas dari belenggu susuk lontong. Keesokan harinya, para warga yang sudah sadar beramai-ramai memakamkan Ratna dengan layak yang dipimpin oleh Ustadz Bahri. Maaf, udah salah menilai Ustadz. Selepas pemakaman, Bahri didatangi oleh dua polisi yang memberikan kabar duka padanya tentang seorang Hasan, korban kecelakaan beberapa hari yang lalu. Dan ternyata selama Bahri di desa ini, Korin Hasanlah yang menemaninya. Mau minum kopi atau teh? Setelah saya pergi dari sini, apa yang terjadi sama Ratna, San? Lalu scenes pun ditutup oleh Hasan yang tersenyum melihat akhir perjuangan Bahri, di mana sejak saat ini Bahri dipercaya Nyai dan segenap warga untuk menjadi penerus Pak Kiai di pesantren Al-Mukmin. Abah, Ratna, dan Hasan. Berasa nggak sob filmnya? Dari film ini banyak ilmu yang bisa dipetik loh. Semoga kita dan keluarga selalu dijauhi dari perbuatan syirik. Hanya Allah lah yang dapat mengatur takdir dan rezeki seorang hamba. Terakhir, doa untuk Mimin dan para penonton setia belum nonton. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang fisabilillah. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.